Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang derivatives of function of two or more variables atau turunan untuk fungsi dari dua atau lebih variabel. Di sini saya bersama kelompok saya, yaitu kelompok 5, terdiri dari Kristina Ruspitarini, Lainatul Hasanah, Muhammad Firman Maulidiansyah, Rifa Pramudika Putra Yuwardi, dan Teguh Widow Kuncoro. Selanjutnya adalah materi yang pertama, yaitu fungsi dua variabel atau lebih. Fungsi dua variabel merupakan sebuah fungsi yang memiliki dua variabel, biasanya yaitu x dan y. Nah, contohnya adalah fungsi f(x,y) sama dengan x kuadrat ditambah 3y kuadrat, dan fungsi g(x,y) sama dengan 2x akar y. X dan y sendiri itu disebut sebagai variabel bebas atau independent variabel, dan z merupakan variabel tidak bebas atau dependent variabel. Z sendiri itu biasanya mewakili nilai dari sebuah fungsi. Selain itu, ada yang disebut dengan domain dan ring. Domain sendiri itu bisa disebut sebagai daerah asal alaminya, dan ring itu adalah daerah hasil. Domain itu merupakan sebuah bilangan-bilangan yang ada di bidang X dan Y. Jadi, bilangan-bilangan yang ada di sini. Lanjut ke contoh. Di sini kita akan mencari domainnya. Ya, jadi soalnya adalah Z sama dengan 1/3 akar 36 dikurangi 9x kuadrat min 4y kuadrat. Nah, jadi itu dipindah ruas sepertiganya ya, dipindah ke kiri. 3z sama dengan akar 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Lalu untuk menghilangkan akarnya itu, jadi kedua ruas itu dipangkatkan. Jadinya 3z kuadrat sama dengan akar 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat dikuadratkan. Hasilnya adalah 9z kuadrat sama dengan 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Nah, setelah itu bilangan-bilangan yang mempunyai variabel itu dijadikan satu ruas. Akhirnya menjadi 9x kuadrat plus 4y kuadrat plus 9z kuadrat sama dengan 36. Dan untuk domainnya sendiri, nilai z itu harus bernilai 0 ya, atau konstan. Jadi 9x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 36. Nah, lalu itu bisa disederhanakan, dibagi dengan 36. Hasilnya adalah x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 9 sama dengan 1. Atau bisa juga ditulis dengan x kuadrat per 2 pangkat 2 ditambah y kuadrat per 3 pangkat 2 sama dengan 1. Nah, persamaan itu, atau persamaan ini, itu membentuk sebuah elips. Makanya di gambar ini itu, domainnya yang di sini itu adalah berbentuk elips. Lanjut ke materi grafik komputer dan ketinggian. Jadi di sini ada 3 bentuk ya. Yang pertama itu, atau yang A, ada grafik persamaan dua variabel. Yang B itu grafik kurva ketinggian. Jadi yang B ini merupakan potongan-potongan dari gambar A yang dipotong dengan batasan fungsi Z tertentu. Dan untuk yang C itu, di situ adalah plot kontur ya. Jadi dia itu adalah proyeksi dari potongan-potongan grafik tadi ke dalam bidang X dan Y. Masuk ke materi menggambar grafik. Jadi menggambar grafik itu dapat menggunakan software atau perangkat lunak yang namanya GeoGebra, namun juga bisa menggunakan atau menggambar secara manual. Jadi fungsi f(x,y) sama dengan akar 1 dikurangi x kuadrat dikurangi y kuadrat. Nah, jadi fungsi ini akan diganti menjadi z. Hasilnya adalah z sama dengan akar 1 min x kuadrat min y kuadrat. Namun untuk menghilangkan akarnya, maka kedua ruas dikuadratkan. Hasilnya adalah z kuadrat sama dengan 1 min x kuadrat min y kuadrat. Nah, untuk mencari titik-titiknya, yang pertama di bidang XY, maka Z sama dengan 0.
hasilnya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Untuk bidang xz, maka y sama dengan 0, x kuadrat plus z kuadrat sama dengan 1. Untuk bidang yz, x sama dengan 0, maka hasilnya adalah y kuadrat plus z kuadrat sama dengan 1. Nah, persamaan ini merupakan sebuah persamaan lingkaran dengan jari-jarinya itu adalah 1. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Ini untuk satu lingkaran, tetapi di sini ada 3 buah lingkaran, maka hasil yang terbentuk itu sebenarnya itu adalah bentuk bola seperti ini ya. Karena kan ada dari sumbu X, Y, dan sumbu Z. Nah, namun bentuk bola ini tadi itu merupakan hasil dari persamaan ini. X kuadrat plus Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk persamaan, kembali ke persamaan ini, maka syaratnya itu adalah nilai Z kuadrat itu tidak boleh negatif. Maka hasil yang terbentuk adalah seperti ini. Setengah lingkaran ya, setengah bentuk bola, jadi yang nilai negatifnya itu dihilangkan. Lanjut ke materi menggambar kurva ketinggian atau plot kontur. Nah, di sini ada soal Z sama dengan X per Y untuk K sama dengan min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Untuk K sama dengan 2, min 2 sama dengan X per Y, maka Y sama dengan min setengah X. Untuk K sama dengan 1, min 1 sama dengan X per Y, maka Y sama dengan min X. Untuk K sama dengan 0, 0 sama dengan X per Y, maka Y sama dengan 0. Untuk K sama dengan 1, 1 sama dengan X per Y, maka Y sama dengan X. Untuk K sama dengan 2, 2 sama dengan X per Y, maka Y sama dengan setengah X. Nah, itu adalah titik-titiknya, dan jika digambarkan itu akan membentuk gambar seperti ini ya. Membentuk gambar seperti ini. Ini gambar ini juga diambil dari GeoGebra. Selanjutnya masuk ke materi fungsi 3 variabel atau lebih. Nah, fungsi 3 variabel. Ini mohon maaf, ini salah ya. Fungsi 3 variabel merupakan sebuah fungsi yang memiliki 3 buah variabel. Nah, contohnya itu adalah fungsi f, x, y, z sama dengan akar x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat min 1. Dan fungsi ini 4 variabel ya. Jadi fungsi g, w, x, y, z sama dengan 1 per akar w kuadrat plus x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat min 1. Fungsi 3 variabel dapat divisualisasikan dengan melakukan plot level surface. Selanjutnya masuk ke materi turunan parsial lebih tinggi. Turunan parsial dari f(x, y) dapat terdiferensiasi sebagian sehubungan dengan x atau y, sehingga menghasilkan 4 turunan parsial kedua dari f. Jadi bisa disebut turunan parsial kedua. Dan hasilnya itu ada 4, yaitu f(x(x), f(x,y), f(y,y), dan f(y,x). Untuk f(x(x), nah itu yang diturunkan adalah bagian sini dulu, atau bagian yang dikurung dulu. Jadi fungsinya diturunkan terhadap variabel x, kemudian hasilnya diturunkan lagi ke variabel x, atau ini do kuadrat f per do x kuadrat. Untuk f(x,y) itu diturunkan ke variabel x, kemudian hasilnya diturunkan ke variabel y. Untuk f(y,y) itu diturunkan variabel y, kemudian diturunkan lagi ke variabel y. Untuk f(y,x) itu diturunkan dulu ke variabel y, lalu diturunkan ke variabel x. Untuk f(x,x) dan f(y,y) sekiranya sudah jelas, tetapi kemungkinan masih di f(x,y) dan f(y,x) yang kemungkinan sering terbalik ya. Masuk ke contoh.
Temukan 4 turunan parsial kedua dari f(x)y sama dengan x e pangkat y min sin x per y ditambah x pangkat 3 y kuadrat. Jadi yang pertama dilakukan adalah diturunkan ke dalam fungsi fx dan fy dulu. xy itu hasilnya adalah seperti ini. Caranya sama seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi ya. Nah, untuk fy-nya ini hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita cari satu-satu mulai dari fxx, fxy, fyy, terus fxy dan fyx-nya. Menggunakan rumus yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya masuk ke materi lebih dari 2 variabel. Misalkan f merupakan fungsi dari variabel x, y, dan z. Turunan parsial dari f terhadap x pada x, y, z dilambangkan dengan fx, x, y, z. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Fx, x, y, z sama dengan limit delta x mendekati 0, fx plus delta x, y, z min fx, y, z per delta x. Nah, turunan parsial seperti fxy dan fxyz yang melibatkan diferensiasi lebih dari satu variabel disebut juga sebagai turunan parsial campuran ya. Lanjut ke contohnya, yaitu ada sebuah fungsi fx, x, y, z sama dengan xy plus 2yz plus 3zx. Tentukan fx, fy, dan fz-nya. Jawab, untuk fx, x, y, z itu hasilnya adalah y plus 3z. Jadi untuk mencari fx ini nilai dari y dan z-nya itu konstan ya. Nah, untuk mencari fy itu nilai x dan z-nya yang dikonstankan, hasilnya adalah x plus 2z. Dan untuk fz-nya itu yang dikonstankan adalah x dan y-nya, hasilnya adalah 2y plus 3x. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf dan dilanjutkan ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan subbab selanjutnya, yaitu limit dan kontinuitas. Yang pertama, limit fungsi dua variabel. Pada subbab ini, kita akan memberikan arti pada pernyataan limit x mendekati a, b, fungsi dari f, x, y sama dengan L. Secara intuisi, kalimat ini dapat dimaknai nilai f, x, y dekat ke L jika x, y dekat ke AB. Bagaimana x, y dekat ke AB? Jadi ini gambarnya, jadi nilai dari x ataupun dari y ini akan mendekati ke AB. Definisi, limit x mendekati AB, fungsi dari f, x, y sama dengan L. Artinya, untuk setiap anggota lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0 yang berpadanan sedemikian sehingga 0 kurang dari panjang dari x, y min a, b kurang dari delta jika mutlak dari f, x, y min L kurang dari anggota. Untuk interpretasi, panjang dari x, y min a, b, pikirkan x, y dan a, b sehingga panjang dari x, y min a, b sama dengan akar dari x min a kuadrat plus y min b kuadrat. Dan titik-titik yang memenuhi 0 kurang dari panjang dari x, y min a, b kurang dari delta adalah semua titik-titik dalam lingkaran berjari-jari delta kecuali titik pusat a, b. Jadi ini gambarnya. Beberapa poin yang perlu diperhatikan dari definisi limit fungsi dua variabel. 1. Jalur pendekatan ke a, b tidak penting. Artinya bahwa jika jalur pendekatan yang berlainan menuju nilai-nilai L yang berlainan, maka limit tidak ada. 2. Perilaku f(x, y) di a, b tidak penting. Bahkan fungsi f(x, y) tidak harus
tidak harus terdefinisikan di A, B sebagai akibat dari pembatasan 0 kurang dari panjang dari X, Y min A, B. 3. Definisi diekspresikan sedemikian sehingga dapat diperluas ke fungsi 3 variabel atau lebih dengan mengganti X, Y dan A, B dengan X, Y, Z dan A, B, C. Perhatikan bahwa polinomial dengan variabel X dan Y dapat dinyatakan f X, Y, Z sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju N, sigma J sama dengan 1 menuju M, C, I, J, X pangkat I, Y pangkat I. Dan fungsi rasional dalam variabel X dan Y dinyatakan dengan f X, Y sama dengan P X, Y per Hi X, Y. P dan Hi polinomial dalam X dan Y dengan asumsi X tidak sama dengan 0. Teorema 1, jika f X, Y adalah polinomial, maka limit X, Y mendekati A, B, fungsi f X, Y sama dengan A, B. Jika fungsi f X, Y sama dengan P X, Y per Hi X, Y dengan P dan Hi polinomial, maka limit X, Y mendekati A, B, fungsi f X, Y sama dengan P A, B per Hi A, B dengan Hi A, B tidak sama dengan 0. Lebih lanjut, jika limit X, Y mendekati A, B, P X, Y sama dengan L tidak sama dengan 0, dan limit X, Y mendekati AB, Hi X, Y sama dengan 0, maka nilai limit X mendekati Y mendekati AB, P X, Y per Hi X, Y tidak ada. Contoh soal, hitung limit-limit berikut jika ada. Yang pertama, limit X, Y mendekati 1,2 X kuadrat Y plus 3Y. Solusinya, menurut teorema, limit X, Y mendekati 1,2 fungsi dari X kuadrat Y plus 3Y sama dengan 1 kuadrat plus 2 plus 3 kali 2 sama dengan 8. Jadi 1 sama 2 nya ini disubstitusikan ke X dan Y dan menghasilkan 8. Contoh soal nomor 2, limit X, Y mendekati 0,0 fungsi dari X kuadrat plus Y kuadrat plus 1 per X kuadrat min Y kuadrat. Solusinya, fungsi kedua adalah fungsi rasional sehingga tidak mempunyai limit karena nilai limit penyebut sama dengan 0. Jika ini 0,0 nya disubstitusikan, hasilnya per 0. Yang kedua, limit fungsi dengan koordinat polar. Dalam kasus tertentu, limit fungsi dua variabel khususnya di titik asal dapat dianalisis dengan mudah dengan mengubah fungsi ke koordinat polar. Dalam hal ini, poin penting yang perlu diingat bahwa X, Y mendekati 0,0 jika dan hanya jika R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 0. Dengan ekspresi ini, limit fungsi dua variabel diekspresikan sebagai limit satu variabel R saja. Contoh, hitunglah limit fungsi berikut jika ada. Yang pertama, limit X, Y mendekati 0,0 fungsi dari sin X kuadrat plus Y kuadrat plus 3X kuadrat plus 3Y kuadrat. Ingat aturan L'Hopital jika limit X mendekati C Fx sama dengan limit X mendekati C Gx sama dengan 0 atau plus minus tak hingga, dan limit X mendekati C turunan Fx per turunan Gx ada, maka limit X mendekati C Fx per Gx sama dengan limit X mendekati C turunan Fx per turunan Gx. Solusi yang pertama, dengan mengubah ke koordinat polar dan menggunakan aturan L'Hopital diperoleh limit X, Y mendekati 0,0 sin X kuadrat plus Y kuadrat per 3X kuadrat plus 3Y kuadrat sama dengan limit R mendekati 0 sin R kuadrat per 3R kuadrat sama dengan 1 per 3 limit R mendekati 0 2R cos R kuadrat plus 2R sama dengan sepertiga. Soal yang kedua, limit X, Y mendekati 0,0 XY per X kuadrat plus Y kuadrat.
Perubahan ke koordinat polar. Solusinya, perubahan ke koordinat polar memberikan limit x, y mendekati 0,0 xy per x kuadrat plus y kuadrat sama dengan limit r mendekati 0 r cos theta r sin theta per r kuadrat sama dengan limit r mendekati 0 cos theta sin theta. Karena limit tergantung dari theta, maka lintasan-lintasan garis lurus ke titik asal akan menuju ke limit yang berlainan. Artinya limit tidak ada untuk fungsi ini. Jadi ini koordinat polarnya itu kayak gini. Contoh selanjutnya, carilah nilai limit yang ditunjukkan dengan koordinat polar. Limit x, y mendekati 0,0 xy per akar dari x kuadrat plus y kuadrat. Solusinya, limit x, y mendekati 0,0 xy per akar dari x kuadrat plus y kuadrat sama dengan limit r mendekati 0 r cos theta dikali r sin theta per r sama dengan limit r mendekati 0 r cos theta dikali sin theta sama dengan 0. Perhatikan bahwa jika cos theta sama dengan 0, maka fx, y sama dengan 0. Jika cos theta tidak sama dengan 0, limit fx, y konvergen ke 0 saat r menuju 0. Dengan demikian, limit x, y menuju 0,0 fx, y sama dengan 0. Selanjutnya, yaitu kontinuitas pada suatu titik. Definisi, suatu fungsi fx, y dikatakan kontinu di titik a, b jika memenuhi syarat 1. F mempunyai nilai di a, b. 2. F mempunyai limit di a, b. 3. Nilai f di AB sama dengan nilai limitnya, yaitu limit x, y mendekati a, b. Fungsi fx, y sama dengan f a, b. Teorema yang kedua, jika sebuah fungsi dua variabel g kontinu di a, b dan sebuah fungsi satu variabel f kontinu di a, b, maka fungsi komposisi f bundaran g yang didefinisikan oleh f bundaran g x, y sama dengan f bundaran g x, y kontinu di AB. Contoh, jelaskan titik-titik x, y di mana pada titik-titik tersebut fungsi berikut adalah kontinu. H x, y sama dengan 2x plus 3y per y min 4x kuadrat. Solusi, h x, y adalah fungsi rasional, sehingga kontinu di setiap titik tempat kecuali titik yang menyebutkan penyebut 0. Penyebut y min 4x kuadrat sama dengan 0 di sepanjang parabola y sama dengan 4x kuadrat. Dengan demikian, h x, y kontinu untuk semua x, y kecuali untuk titik-titik di sepanjang parabola y sama dengan 4x kuadrat. Subbab selanjutnya yaitu tentang diferensial. Yang pertama, turunan fungsi satu peubah. Turunan dari fungsi satu peubah y sama dengan fx dx sama dengan c didefinisikan sebagai turunan dari fungsi c sama dengan limit h mendekati 0 f c plus h min f c per h. Sayangnya bentuk ini tidak dapat diperumum ke fungsi dua peubah. Turunan dari fungsi c sama dengan limit h mendekati 0 f c plus h min f c per h karena pembagian dengan vektor tidak terdefinisi. Y sama dengan fx mempunyai turunan di x sama dengan c, yaitu turunan fungsi c sama dengan limit h mendekati 0 f c plus h min f c per h sama dengan m. Maka f linear secara lokal di x kira-kira sama c, yaitu fc plus h sama dengan fc plus hm plus h anggota h, dengan limit h mendekati 0 anggota h sama dengan limit h mendekati 0 fc plus h min fc per h min m sama dengan 0. Sebaliknya, jika f linear secara lokal di x adalah isomorfik ke c, katakanlah fc plus h sama dengan fc plus hm plus h anggota h dengan limit h
mendekati 0, anggota H sama dengan limit H mendekati 0 Fc plus H min Fc per H min M sama dengan 0, maka F mempunyai turunan di X sama dengan C, yaitu turunan fungsi C sama dengan limit H mendekati 0 Fc plus H min Fc per H sama dengan M. Yang kedua, turunan fungsi dua peubah. Fungsi dua peubah F dikatakan mempunyai turunan di P sama dengan A, B jika dan hanya jika F linear secara lokal di sekitar P, yaitu Fp plus H sama dengan Fp plus Fxp, Fyp dot H plus epsilon H dot H, dengan epsilon H sama dengan epsilon 1H, epsilon 2H, H sama dengan H1, H2, dan limit H mendekati 0 epsilon H sama dengan limit H mendekati 0 epsilon 1H, limit H mendekati 0 epsilon 2H sama dengan 0,0. Vektor gradien dari Fp, Fxp, Fyp disebut turunan atau gradien F di P. Jadi F mempunyai turunan di P jika dan hanya jika Fp plus H sama dengan Fp plus gradien Fp dot H plus epsilon H dot H, dengan limit H mendekati 0 epsilon H sama dengan 0. Jadi ini dinamakan operator depth. Beberapa catatan: jika turunan fungsi satu peubah merupakan bilangan turunan fungsi P, maka turunan fungsi dua peubah merupakan vektor. Gradien Fp sama dengan Fxp, Fyp hasil kali gradien Fp dot H dan epsilon H dot H merupakan hasil kali titik. Definisi turunan fungsi 3 atau lebih peubah dapat dirumuskan secara serupa. Contoh, turunan dari fungsi fx, y sama dengan x kuadrat plus y kuadrat di 1,2 adalah gradien dari f1,2 sama dengan 2x, 2y, batasannya yaitu 1,2. Jadi ini x-nya disubstitusikan di sini menghasilkan 2,4. Perhatikan bahwa untuk h, k adalah isomorfik ke 0,0. Fungsi f linear secara lokal. F1 plus h, 2 plus h sama dengan 1 plus h kuadrat plus 2 plus h kuadrat sama dengan 1 plus 2h plus h kuadrat plus 4 plus 4h plus h kuadrat sama dengan 5 plus 2,4 dot hk plus h k dot h, k. Di sini epsilon h, k sama dengan h, k yaitu 0,0. Teorema pertama, jika f mempunyai turunan parsial fx dan fy yang kontinu pada suatu cakram yang memuat a, b, maka f mempunyai turunan di a, b. Contoh, perlihatkan bahwa fungsi fx, y sama dengan x eksponensial pangkat y plus x kuadrat y dapat diturunkan di mana-mana. Hitung gradiennya lalu carilah persamaan bidang singgung di 2,0. Solusi: perhatikan bahwa parsial diferensial f dibagi parsial diferensial x sama dengan eksponensial pangkat y plus 2xy. Parsial diferensial f per parsial diferensial y sama dengan x eksponensial pangkat y plus x kuadrat. Dua fungsi ini kontinu di mana-mana sehingga dapat diturunkan di mana-mana. Gradien garis adalah fx, y sama dengan eksponensial pangkat y plus 2xy, ini dimisalkan sebagai i, plus x eksponensial pangkat y plus x kuadrat dimisalkan sebagai c, yaitu eksponensial pangkat y plus 2xy, eksponensial x eksponensial pangkat y plus x kuadrat. F di titik 2,0 sama dengan 1 plus 6j sama dengan 1,6. 1,6 ini diperoleh dari ini disubstitusikan ke masing-masing x, y-nya yang ini. Adapun persamaan bidang singgungnya antara lain z sama dengan f 2,0 plus gradien f 2,0 dikali
x min 2, y sama dengan 2 plus 1,6 dikali x min 2, y sama dengan 2 plus x min 2 plus 6y sama dengan x plus 6y. Teorema kedua, operator del memenuhi sifat-sifat operator del dari Fp plus Gp sama dengan operator del Fp plus operator del Gp. Operator del alpha Fp sama dengan alpha operator del Fp. Operator Fp Gp sama dengan Fp operator del Gp plus operator del Fp Gp. Pembuktian akan dibuktikan poin pertama dan disisakan yang lainnya untuk pembuktian. Operator del Fp plus Gp sama dengan parsial diferensial per parsial diferensial X Fp plus Gp ini dimisalkan sebagai I plus parsial diferensial plus parsial diferensial Y Fp plus Gp ini dimisalkan sebagai C sama dengan parsial diferensial per parsial diferensial X Fpi plus parsial diferensial per parsial diferensial X Gpi plus parsial diferensial per parsial diferensial Y Fpc plus parsial diferensial per parsial diferensial Y Gpc sama dengan parsial diferensial per parsial diferensial X Fpi plus parsial diferensial per parsial diferensial Y Fpc. Jadi ini itu dijadikan satu ruas itu gitu. Yang F sama yang G itu dikelompokkan, jadi hasilnya operator del Fp plus operator del Gp. Teorema ketiga, jika F mempunyai turunan di P, maka F kontinu di P. Kontraposisi dari teorema ini berbunyi, jika F tidak kontinu di P, maka F tidak mempunyai turunan di P. Contoh, buktikan bahwa operator del F per G sama dengan G operator del F min F operator del G per G kuadrat. Diketahui operator del F per G sama dengan parsial diferensial dibagi parsial diferensial X Fg, parsial diferensial dibagi parsial diferensial Y F per G menghasilkan parsial diferensial per parsial diferensial X F per G sama dengan Fxg min Fgx per G kuadrat dan parsial diferensial per parsial diferensial Y F per G sama dengan Fyg min Fgy per G kuadrat, sehingga operator del F per G sama dengan Fxg min Fgx per G kuadrat, Fyg min Fgy per G kuadrat sama dengan G operator del F min F operator del G per G kuadrat. Sekian, untuk subbab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk titik 5 tentang directional derivation and gradient. Kita lihat lagi fungsi f x, y dari dua variabel. Turunan parsial f x, y dan f x, y mengukur laju perubahan dan pengiriman dari sumbu dalam arah yang sejajar dengan sumbu x dan y. Tujuannya sekarang adalah mempelajari tingkat perubahan f ke arah yang sewenang-wenang. Ini mengarah pada konsep turunan arah yang pada gilirannya terkait dengan gradien. Jadi kita coba untuk menggunakan notasi vektor pada bab ini. Misal P sama dengan x, y,
dan I, J adalah unit vektor I positif X dan Y, arah X dan Y. Kemudian dua partial derivatif pada P dituliskan sebagai berikut. Fxp sama dengan limit H mendekati 0 fungsi P plus H vektor I dikurangi Fp dibagi H. Bentuk ini merupakan bentuk dari turunan yang digambarkan dalam limit. Ini sama pada gambar di atas, tapi bedanya adalah ini pada sumbu Y. Kemudian definisi untuk setiap unit vektor U, misal DUFP sama dengan limit H mendekati 0 Fp ditambah HU dikurangi Fp bagi H turunannya. Limit ini jika ada disebut dengan direksional derivatif dari fungsi pada P di direction U, di arah U. Kemudian gradien, rumus gradien dituliskan seperti ini. Misal F adalah diferensiabel pada P, kemudian F adalah direction penunjuk derivatif pada P in the direction pada unit vektor U sama dengan U1I tambah U2J adalah DUFP sama dengan U kali gradien Fp. Dari DUF X, Y sama dengan U1F X, X, Y plus U2 kali F2 kali Fy X, Y. Kemudian contoh 1, jika Fxy sama dengan 4x kuadrat dikurangi xy tambah 3y kuadrat, temukan directional derivatif dari F pada 2,-1 pada direction arah vektor A sama dengan 4i plus 3j. Jadi solusinya di unit vektor U pada directional A adalah 4/5i plus 3/5j, yang angka ini didapatkan dari 4i plus 3j vektor yang melambangkan vektor A per panjang vektornya. Kemudian F X, Y sama dengan 8x min Y ini didapatkan dari turunan 4x kuadrat dan xy plus 3y kuadrat diturunkan pada x nya, dan fy x min y sama dengan min x plus 6y, turunan dari fungsi di atas tapi pada y nya. Kemudian kita masukkan fx 2,-1 pada rumus. Dua ini menyimbolkan x dan min 1 ini menyimbolkan nilai y nya. Kita masukkan dan hasilnya adalah 17. Dan fy 2,1 juga dimasukkan kepada rumus, hasilnya adalah min 8.
Dengan teorema A, kita masukkan hasil yang tadi kita telah temukan kepada rumus df 2,-1 sama dengan vektor yang tadi dikali fungsi yang tadi juga. Rumusnya ada di atas ini. Kemudian hasilnya adalah 44/5. Kemudian contoh 2, temukan direksional derivatif dari fungsi fx, y, z sama dengan x, y, sin z pada poin 1,2, pi/2 di direction dari vektor A sama dengan I plus 2C plus 2K. Solusi, unit vektor U pada direction A adalah 1/3I plus 2/3J plus 2/3K. Juga fx, x, y, z sama dengan y sin z dari turunan ini. Dan ini turunan dari y-nya. Dan ini turunan dari z-nya. Dan kita masukkan, menemukan hasilnya 2 Fy 1,2, pi/2 Fz juga ya 0, dan kita masukkan ke rumus derivatif direksional derivatif. Jadi sepertiga dikali fungsi fx 2 ditambah sepertiga dikali fungsi y-nya 1, kemudian 2/3 bagi fungsi z-nya 0, hasilnya 2/3. Kemudian pada contoh ketiga, suppose that a bulb is located on the hyperbolic paraboloid z sama dengan y kuadrat min x kuadrat at point 1,1,0 as indicated to inward direction, so it works for the steps climb, and what is the slope as it start out. Solusinya, misal f x, y sama dengan y kuadrat min x kuadrat, jika fx adalah turunannya ini, hasilnya min 2x, dan fy turunannya 2y, maka gradien f 1,1 adalah fx 1,1i tambah fy 1,1j sama dengan ini dimasukkan satunya ke sini, jadi hasilnya kan min 2 dan ini 2, sehingga dimasukkan pada simbol ini, kemudian hasilnya adalah min 2i plus 2j. Kemudian the bulb should move from 1,1,0 in the direction min 2i plus 2j where the slope will be, panjang vektornya adalah x
akar 8 atau akar 8 jika kita pisah menjadi akar 4 dikali akar 2 sehingga akar 4 nya bisa keluar menjadi 2 dan hasilnya 2 akar 2. Kemudian contoh 4, for the paraboloid z sama dengan x kuadrat per 4 plus y kuadrat, find the equation of its level curve that passes through the point P2,1 and sketch it. Find the gradient vector of the paraboloid at A and draw the gradient with its initial point at A. Selanjutnya, the level curve of the paraboloid that correspond to the plane z sama dengan k as equation x kuadrat per 4 plus y kuadrat sama dengan k. To find the value of k belongs to the level curve of P, we substitute 2,1 untuk x, y dan mendapatkan k sama dengan 2. Maka the equation of the level curve that goes through P is that of the ellipse x kuadrat per 8 plus y kuadrat per 2 dibagi 2 agar nilainya 1. Kemudian misal fx, y sama dengan x kuadrat per 4 plus y kuadrat, kemudian fx nya x, y sama dengan x per 2 dan fy sama dengan x, y sama dengan 2y. The gradient of paraboloid at P2,1 adalah gradiennya dimasukkan ke rumus. Di sini kita ketahui fx nya x per 2 dan dimasukkan 2 punya 1 dan ini 2y dimasukkan 1 hasilnya 2 sehingga hasil akhirnya adalah y plus 2j. Kemudian contoh 5, jika the temperature at any point homogeneous body is given by T sama dengan E pangkat XY min XY pangkat 2 dan X kuadrat YZ, apa arah of the greatest drop in temperature at the point 1,1,2? Solusinya, the greatest decrease in temperature at 1,1,2 is in the direction of the negative gradient at that point, since gradient T sama dengan YE pangkat XY min Y kuadrat min 2XYZ. I sama dengan tambah X E pangkat XY min 2XY min X kuadrat ZY sama min X kuadrat YK. We find that mean gradient at 1,-1,2 adalah E pangkat min 1 min 3I min E pangkat min 1J min K.
Kemudian 12.6, aturan rantai untuk fungsi gabungan dari satu variabel sudah tidak asing lagi bagi semua membaca. Jika y, f, x, t, di mana f, dan x adalah fungsi yang dapat didiferensiasi, maka dy per dt sama dengan dy per dx, dx per dt turunan. Versi pertama, jika z sama dengan fx, y, di mana x dan y adalah fungsi dari t, maka it makes sense that to ask dz per dt and therefore to see a formula for it. Chain rule, teorem A chain rule, fx sama dengan xt dan y sama dengan yt di diferensiabel ft and let z, dan misalkan z sama dengan fxy di diferensiabel fxt, yt, maka z sama dengan fxt, yt is diferensiabel ft and dz per dt. Rumusnya adalah seperti ini. Sampel 1, cos z sama dengan x pangkat 3z, x pangkat 3y, di mana x sama dengan 2t dan y sama dengan t kuadrat. Temukan turunan dz. Temukan turunan z. Dz per dt, kita masukkan rumus yang tadi. Dz per dt sama dengan, ya ini simbolnya sama dengan turunan z pada x nya, x pangkat 3y diturunkan x nya sehingga 3 turun ke bawah, x pangkat 3 dikurangi 1 sehingga 3x kuadrat y, dan dx turunan x ini adalah 2 ditambah x pangkat 3 y diturunkan dy per dt turunan y 2t sama dengan dikalikan 2 kali 3, 6, 2 kali x kuadrat 2 t kuadrat kemudian t kuadrat jadi x dimasukkan nilainya 2t kuadrat sehingga 2t kuadrat, kemudian y adalah t kuadrat dimasukkan, dan x ini dimasukkan 2t sehingga seperti ini, dan hasilnya 40 t kuadrat. Kita coba yang satu menggunakan rumus tanpa chain rule. Z sama dengan x pangkat 3y sama dengan 2t pangkat 3t kuadrat sehingga hasilnya sama dengan 8t pangkat 5, jika diturunkan adalah 40t pangkat 4, sama kan hasilnya. Kemudian contoh kedua, satu solidified circular cylinder is heated, its radius r and height increase, and so thus its surface area S, suppose that
F the instant when R sama dengan 10 cm, NH sama dengan 100 cm, R is increasing at 0.2 cm per hour, and H is increasing at 0.5 cm per hour. How fast is F increasing at this instant? Solusinya adalah S sama dengan 2πRH sama 2πR kuadrat. Rumus dari tabung, luas alas, ya pokoknya luas dari tabung. Sehingga turunannya adalah seperti ini. Diferensiasi S per dt sama dengan simbolnya seperti ini, sama dengan 2πH plus 4πR 0,2 plus 2πR 0,5. R sama dengan 10 dan H sama dengan 100. Sehingga ds per dt sama dengan 2π kali 100 tambah 4π kali 10 dan dikali 0,2 tambah 2π kali 10 dan 0,5 sehingga dengan 58π. Kemudian contoh yang ketiga, suppose that W sama dengan X kuadrat Y plus Y plus X Z, di mana X sama dengan cos theta, Y sama dengan sin theta, dan Z sama dengan theta kuadrat. Temukan turunan dari W dengan theta sama dengan pi per 3. Kita rumuskan seperti ini. dW per d theta sama dengan simbol seperti ini, dan kita masukkan seperti tadi. Untuk W ini diturunkan X sehingga seperti ini, dan cos theta diturunkan menjadi minus sin theta ditambah dengan W-nya sehingga menjadi 41. Kemudian turunan dari sin theta adalah cos theta ditambah turunan dari Z nya adalah X, dan theta kuadrat menjadi 2 theta sama dengan kita masukkan X, Y, Z nya pada masing-masing rumus sehingga ditemukan hasilnya seperti ini, dan theta adalah pi per 3. Kemudian kita masukkan pi per 3 min 2 kali
setengah dikali 3/4 dikurangi Pi kuadrat per 9 dikali akar 3/2 tambah 1/4 tambah 1 kali setengah tambah 2 Pi per 3 kali setengah, sehingga hasilnya setelah dihitung adalah min 1/8 min Pi kuadrat akar 3/18 tambah Pi per 3. Kemudian cara yang keempat, jika Z sama dengan 3X kuadrat min Y kuadrat, di mana X sama dengan 2X plus 7Y dan Y sama dengan 5 tadi X sama dengan 2X plus 7T dan Y sama dengan 5ST, temukan turunan Z-nya. Seperti tadi, dimasukkan rumus turunan Z yang X 6X, kemudian turunan X 2S plus 7T, diturunkan T-nya sehingga 7 ditambah min 2Y dari turunan Z yang Y-nya, kemudian 5S turunan dari Y yang T-nya, sama dengan 42 kali 2X plus 7T dimasukkan X dan Y-nya, dikalikan dulu 7 kali 6 sama dengan 42, 5 kali 2 sama dengan 10, tidak 10 dari nilai Y hingga 10ST kali 5S, hasilnya sama dengan 84Y plus 294T dikurangi 50S kuadrat T. Cara lainnya seperti ini. Kemudian contoh yang kelima, Y sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat tambah XY, dimana X sama dengan ST, Y sama dengan S min T, dan Z sama dengan X plus 2T. Temukan turunan dari Y seperti tadi, dimasukkan rumusnya, kemudian dicari Wx, diturunkan X-nya sehingga hasilnya 2X plus Y, kemudian turun dari X, T-nya diturunkan sehingga menjadi S, ditambah turun dari Y-nya yaitu hasilnya 2Y plus X, kemudian turun dari Y, T-nya diturunkan sehingga menjadi min 1 ditambah turunan Y, Z-nya adalah 2Z sehingga turunan keturunan Z T-nya adalah ST 2, dan kita hitung hingga hasilnya 2S kuadrat T plus S kuadrat min 2S T tambah 2S plus 10 T. Kemudian cara yang ke-6, temukan dy per dx jika x pangkat 3 plus x kuadrat y min 10 y pangkat 4 sama dengan 0 menggunakan chain rule dan implicit differentiation.
Jika f x, y sama dengan x pangkat 3 plus x kuadrat y min 10 y pangkat 4, maka turunan d per x sama dengan kita masukkan turunan f x nya, kemudian turunan f y nya kita bagi, kemudian yang rumus implisit differentiation kita masukkan, turunkan maksudnya, yang x nya kemudian y nya kemudian x nya, kemudian yang terakhir y nya. Ini kita turunkan seperti ini caranya. X dan y berada dalam satu perkalian, sehingga pada rumus U kali V yang kita turunkan adalah U aksen V plus UV aksen, seperti itu, sehingga hasilnya seperti ini, dan ini seperti ini, kemudian seperti ini. Kemudian kata yang ketujuh, jika f x, y, z x pangkat 3 y pangkat y plus z min y sin x min z sama dengan 0, define z implicitly as function of x and y sin turunan z. Turunan z kita gunakan rumus implicity seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Turunan dari x nya, turunan dari z, x y, y. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rival Pramudika Putra Yuhadi. Di sini saya akan melanjutkan di bab 12 subbab 7 dengan tangan planes and approximation atau bidang singgung dan pendekatan. Tujuan mempelajari memperoleh persamaan bidang singgung terhadap permukaan Z sama dengan F dalam kurung X, Y di titik X0, Y0, Z0. Bagaimana caranya? Kita mulai dengan situasi yang lebih umum dengan suatu permukaan ditentukan oleh persamaan F dalam kurung X, Y, Z sama dengan K. Perhatikan bahwa Z sama dengan F dalam kurung X, Y dapat dituliskan sebagai F
dalam kurung X, Y, Z sama dengan F X, Y sama X, Y dikurangi Z sama dengan 0. Perhatikan sebuah kurva pada permukaan ini yang melalui titik X0, Y0, Z0. Jika X sama dengan XT, Y sama dengan YT, dan Z sama dengan dalam kurung T adalah persamaan parameter untuk kurva tersebut, maka untuk semua T, F dalam kurung X dalam kurung T, Y dalam kurung T, dan Z dalam kurung T sama dengan K. F X sama dengan dalam kurung T dan Y dalam kurung T dan Z dalam kurung T sama dengan K dengan aturan rantai dF per dt dR per dt sama dengan do F per do X dx per dt plus do F per do Y dy per dt sama dengan do F per do Z dz per dt sama dengan dk per dt sama dengan 0. Kita dapat mengungkapkan ini dalam bentuk gradien dari f dan derivatif dari ungkapan vektor untuk kurva R dalam kurung T sama dengan X dalam kurung T I plus Y dalam kurung T J plus Z dalam kurung T dan K sebagai del F dr per dt sama dengan 0. Do F kali dr per dt sama dengan 0 seperti pada pertemuan sebelumnya. Dr per dt menyinggung kurva, sehingga gradien di X0, Y0, Z0 tegak lurus pada singgung di titik ini berlaku untuk sembarang kurva yang melalui X0, Y0, Z0 yang terletak pada permukaan F dalam kurung X, Y, Z dengan K. Definisi: andaikan F dalam kurung X, Y, Z sama dengan K menentukan suatu permukaan dan misalkan F dapat diferensialkan di sebuah titik P X0, Y0, Z0 dari permukaan dengan del F X0, Y0, Z0 tidak sama dengan 0, maka bidang yang melalui P yang tegak lurus del F X0, Y0, Z0 dinamakan bidang singgung terhadap permukaan itu di P. Teorema A, bidang singgung untuk permukaan F X, Y, Z sama dengan K adalah Fx X0, Y0, Z0 dalam kurung X dikurangi X0 plus Fy dalam kurung X0, Y0, Z0 dalam kurung Y dikurangi Y0 plus Fz X0, Y0, Z0 Z kurangi Z0 sama dengan 0. Secara serupa untuk permukaan Z Fx Y persamaan bidang singgung di X0, Y0 F dalam kurung X0, Y0 adalah Z kurangi Z0 Fx X0, Y0 dalam kurung X dikurangi X0 plus Fx X0, Y0 Y kurangi Y0. Bukti pernyataan pertama adalah langsung dan yang kedua menyusul darinya dengan memperhatikan F dalam kurung X, Y, Z sama dengan F, X, Y kurangi Z. Contoh 1. Cari persamaan bidang singgung terhadap Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat di titik 1,
1,2. Penyelesaian f dalam kurung xy sama dengan x kuadrat plus y kuadrat, maka del f xy sama dengan 2xy plus 2yz yj. Jadi del f dalam kurung 1,1 sama dengan 2i plus 2j. Teorema A, z kurangi z0 fx dalam kurung x0 y0 x kurangi x0 plus fx x0 y0 dalam kurung y kurangi y0. Maka persamaan bidang singgung di titik 1,1,2 adalah z kurangi 2 sama dengan 2 dalam kurung x kurangi 1 plus 2 y kurangi 1 atau 2x plus 2y kurangi z sama dengan 2. Contoh 2, cari persamaan bidang singgung dan garis normal terhadap permukaan x plus y x kuadrat plus y kuadrat plus 2z kuadrat sama dengan 23 di 1,2,3. Penyelesaian f dalam kurung x y z y x kuadrat plus y kuadrat plus 2z kuadrat, sehingga del f x y z sama dengan 2 kali i plus 2yj plus 4zk. Del f dalam kurung y 2 3 sama dengan 2i plus 4j plus 12k. Teorema A, persamaan bidang singgung fx x0 y0 z0 dalam kurung x kurangi x0 plus fx dalam kurung x0 y0 z0 dalam kurung y kurangi y0 plus fz x0 y0 z0 dalam kurung z kurangi z0 sama dengan 0. Sehingga persamaan bidang singgung di titik 1, 2, 3 2x kurangi 1 plus 4 y kurangi 2 plus 12 z kurangi 3 sama dengan 0. Persamaan simetris dari garis normal yang melalui 1, 2, 3 adalah dalam kurung x kurangi 1 per 2 sama dengan dalam kurung y kurangi 2 per 4 sama dengan z kurangi 3 per 12. Andaikan z sama dengan f x y dan p x0 y0 z0 suatu titik tetap pada permukaan yang berpadaan, berikan sumbu-sumbu koordinat baru dalam kurung sumbu-sumbu dx, dy, dan dz yang sejajar dengan sumbu-sumbu lama dengan P sebagai titik asal. Pada sistem yang lama, bidang singgung di P mempunyai persamaan Z kurangi Z0 sama dengan Fx dalam kurung X0 Y0 kurang X0 dalam kurung X kurangi X0 plus Fy dalam kurung X0 Y0 dalam kurung Y kurangi 0. Pada sistem yang lama, bidang singgung di P mempunyai persamaan Z0 Z kurangi Z0 sama dengan Fx dalam kurung X0 Y0 E dalam kurung X kurangi X0 plus X kurangi X0 plus Fy dalam kurung X0 Y0 dikurangi Y kurangi Y0. Tetapi pada sistem yang baru persamaan ini mengambil bentuk sederhana. dz sama dengan fx dalam kurung x0 y0 dx plus fy x0 y0 dy. Definisinya, andaikan z sama dengan f dalam kurung xy dengan f suatu fungsi yang dapat diferensialkan, dan andaikan dx dan dy disebut diferensial dari x dan y berupa pengubah diferensial dari pengubah tak bebas, dz disebut juga
diferensial total dari F dan ditulis df dalam kurung xy didefinisikan oleh dz sama dengan df dalam kurung xy sama dengan fx dalam kurung xy dx plus fy dalam kurung xy dx. Pentingnya dz adalah dari kenyataan bahwa jika dx min delta x dan dy sama dengan delta y masing-masing mewakili pengubah kecil dalam x dan y, maka dz akan berubah suatu hampiran aproksimasi yang baik terhadap delta z perubahannya dalam z. Contohnya seperti gambar yang di bawah ini. Selanjutnya, pada gambar di atas, dz tidak kelihatan berupa suatu hamparan yang baik terhadap delta z. Seperti gambar ini, hamparan terhadap az akan semakin baik jika delta x dan delta y semakin kecil. Jadi gambar di atas ini contohnya. Contoh yang ketiga, andaikan x dalam kurung xy berubah dari 2,1 ke 2,03, 0 dan 0,98, dz sama dengan f dalam kurung xy sama dengan 2x kuadrat plus xy kurangi y kuadrat. Hitung delta z dan dz bila penyelesaian delta z sama dengan f dalam kurung 2,03 dan 0,98 dikurangi f dalam kurung 2,1 sama dengan 2 dalam kurung 2,03 kuadrat plus 2,03 0,98 dikurangi 0,98 kuadrat dikurangi 2 dalam kurung 2 kuadrat plus 2 dalam kurung 1 min 1 kuadrat sama dengan 0,779062. dz sama dengan fx dalam kurung x y delta x plus fy x dalam kurung xy delta y sama dengan 6x kuadrat plus y sama delta x plus x min 3y kuadrat delta y di 2,1 dengan delta x 0,03 dan delta y sama dengan min 0,02. dz sama dengan 25 0,03 plus min 1 min 0,02 sama dengan 0,77. Contoh 4, rumus P KT per V dengan K suatu konstanta memberikan tekanan P dari suatu gas yang terkurung yang volumenya V dan suhu T. Terdapat gambaran. Cari presentasi kesalahan Galat maksimum pada P yang ditimbulkan oleh suatu kesalahan kurang lebih 0,4% pada pengukuran suhu dan suatu kesalahan kurang lebih 0,9% pada pengukuran volume. Penyelesaian kesalahan pada P dalam kurung delta P akan dihampiri dengan dP. Delta P hingga dP sama dengan do P per do T delta T plus do P per do V delta V lebih dari sama dengan K per V kurang lebih 0,004 T plus KT min KT per V kuadrat kurang lebih 0,009 V. Contoh 4, lanjutan penyelesaian delta P sampai dengan delta P do P per do T delta T plus do P per do V delta V lebih dari sama dengan K per V kurang lebih 0,004 T plus min KT V kuadrat kurang lebih 0,009 V
sama dengan KT per V 0,004 plus 0,009 sama dengan 0,013 KT per V sama dengan 0,013 P. Selanjutnya kesalahan relatif maksimum delta P per P kira-kira 0,013 dan presentasi galat maksimum kira-kira 1,3%. Pada kasus fungsi pada pengubah masalah di diferensial menuju ke hamparan yang sahih dekat x0 fx hingga fx0 plus df sama dengan fx0 plus x0 dalam kurung x kurangi x0 analog dengan yang di atas. Untuk fungsi dua pengubah adalah f dalam kurung xy f x0 y0 plus df sama dengan f x0 y0 plus f x0 y0 x kurangi x0 plus vy x0 y0 y min y0. Sekian, terima kasih dari presentasi saya dari subbab 7. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firman Maulidiansyah. Saya akan menjelaskan tentang maksima dan minima. Yang pertama, landasan teorinya, definisinya. Misalkan F adalah fungsi daerah asal S dan misalkan P0 adalah sebuah titik di S, maka F PO adalah nilai maksimum global dari F di S jika F P0 lebih dari sama dengan F P untuk seluruh P di S, untuk seluruh P di S. Nah, kemudian F P0 adalah nilai minimum global dari F di S jika F P0 kurang dari Fp untuk seluruh P di S. Jika maksimum tadi ini lebih dari, dan kalau minimum kurang dari. Kemudian Fp0 adalah nilai ekstrim global dari F di S jika Fp0 bukan nilai maksimum global dan bukan nilai minimum global. Kita dapat memperoleh definisi-definisi untuk nilai maksimum lokal dan nilai minimum lokal jika pada A dan B hanya berlaku di N S, di mana N adalah lingkungan dari P0 kali F P0 adalah nilai ekstrim lokal dari F di S jika F P0 bukan nilai maksimum lokal atau minimum lokal. Berikutnya ini adalah interpretasi global, interpretasi geometri dari konsep yang telah didefinisikan ini. Sama seperti yang gambar ini. Dia dikatakan maksimum lokal jika tidak paling tinggi gitu ya. Nah, tapi dia dikatakan maksimum global jika dia yang paling tinggi di sini. Nah, kemudian dia dikatakan minimum lokal jika dia tidak yang paling rendah. Nah, untuk yang minimum global dia dikatakan minimum global jika dia yang paling rendah, seperti ini. Terus teorema keberadaan maksimum dan minimum. Jika F kontinu pada sebuah himpunan S tertutup terbatas, maka F mencapai nilai maksimum global dan minimum global di himpunan tersebut. Ya, sama seperti ini. Kemudian nilai ekstrim terjadi pada titik-titik kritis. Titik-titik kritis dari F di S ada 3 jenis. Yang pertama itu titik batas atau boundary points. Kemudian yang kedua adalah titik stasioner atau stationary point. Kita menyebut P0 titik stasioner jika P0 adalah sebuah titik dalam di S, di mana F dapat didiferensialkan dan F P0 sama dengan 0.
di titik tersebut. Suatu bidang singgung akan horizontal. Titik tunggal atau singular point kita menyebut 0. Sebuah titik tunggal jika P0 adalah sebuah titik dalam di S, titik dalam di S di mana F tidak dapat didiferensial. Misalkan sebuah titik di mana grafik dari F mempunyai sudut lancip. Kemudian teorema yang kedua, misalkan F didefinisikan teorema yang kedua itu disebut teorema titik kritis. Misalkan F didefinisikan pada sebuah himpunan S yang mengandung P0. Jika F P0 adalah sebuah nilai ekstrim, maka P0 harus merupakan titik kritis, yaitu P0 adalah sebuah titik batas di S atau boundary point of S, atau yang kedua sebuah titik stasioner dari F, a stationary point of F, atau yang ketiga sebuah titik tunggal dari F atau a singular point of F. Kemudian teorema yang ketiga adalah uji parsial kedua. Andaikan F X Y mempunyai turunan parsial kedua kontinu dalam lingkungan X0 Y0 dan F X0 Y0 sama dengan 0, misalkan D sama dengan D dikali D X0 Y0 sama dengan F XX Y0 X0 Y0 dikali F YY X0 Y0 dikurangi F XY kuadrat X0 Y0. Maka yang pertama, jika D lebih dari 0 dan Fxx dan Fxx ini Fxx X0 Y0 kurang dari 0, dan Fx0 Y0 adalah sebuah nilai maksimum lokal, Kemudian jika D lebih dari 0 dan Fxx X0 Y0 lebih dari 0, maka Fx0 Y0 adalah nilai minimum lokal, sebuah nilai minimum lokal. Kemudian yang ketiga, jika D kurang dari 0 dan Fx0 Y0, maka bukan sebuah nilai ekstrim. Yang X0 Y0 adalah sebuah titik plana. Kemudian yang keempat, jika D sama dengan 0, maka tidak dapat ditarik kesimpulan. Maka harus D itu lebih dari 0 atau kurang dari 0. Jika sama dengan 0, tidak bisa ditarik kesimpulan. Kemudian ini ada penerapannya dari rumus yang di atas. Permasalahannya yang pertama, sebuah saluran terbuka dengan penampang melintang berbentuk trapesium dengan sudut alas yang sama akan dibuat dengan membuat tekukan di sepanjang lembaran logam yang punya lebar 12 inci. Tentukan sudut-sudut alas yang lebar sisinya agar dapat menghasilkan kapasitas saluran maksimum. Nah, ini pemodelan matematikanya seperti ini. Kapasitas saluran akan maksimum jika luas penampang saluran mencapai maksimum. Kemudian luas penampang saluran adalah luas daerah trapesium yang dimodelkan pada gambar di atas.
Ya, ini rumus penyelesaiannya. Luas trapesium sama dengan jumlah panjang sisi sejajar kali tinggi trapesium dibagi 2. Misalkan fungsi luas trapesium dinyatakan sebagai Lx theta yang merupakan fungsi dengan variabel x dan theta. Lx theta sama dengan 12 kurangi 2x tambah 12 kurangi 2x plus 2x cos theta dikali sin theta per 2. Nah, ini interpretasi geometri Z sama dengan Lx0. Kemudian penyelesaian model. Menurut interpretasi geometri terlihat jelas bahwa titik tertinggi dari L merupakan titik stasioner. Jadi kita akan memeriksa titik stasioner yang terjadi. Kita akan menggunakan teorema 3 yaitu uji parsial kedua. Nah, yang ini teorema 3 uji parsial kedua. Yang tadi itu yang D-nya itu harus lebih dari 0 atau kurang dari 0. Itu. Maka ini L x0 theta 0 sama dengan 0. Sehingga diperoleh Lx x theta sama dengan x sin 2 theta dikurangi 4x sin theta tambah 12 sin theta sama dengan 0. Ini merupakan persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang keduanya L theta x theta sama dengan x kuadrat cos 2 theta minus 2x kuadrat cos theta plus 2x cos theta sama dengan 0. Nah, ini persamaan yang kedua. Dari persamaan pertama dapat diperoleh x sama dengan 12 sin theta per 4 sin theta minus sin 2 theta. Nah, ini menjadi persamaan yang ketiga. Kemudian substitusilah persamaan ketiga ke persamaan kedua. Nah, ini hasil substitusinya. Dengan nilai airnya 144 sin pangkat 3 theta kali 2 min cos theta sama dengan 0. Jadi nilai theta yang memenuhi adalah 0, pi per 3, dan pi. Substitusi nilai theta ke persamaan 3 dan diperoleh theta yang nilai tetanya 0, pi per 3. Kemudian untuk yang x nya tak terdefinisi 4, tak terdefinisi. Jadi nilai jadi nilai x theta yang memenuhi adalah 4 pi per 3, sehingga diperoleh titik stasioner 4 pi per 3. Selanjutnya kita akan menggunakan uji parsial kedua untuk mengetahui maksimum atau minimum titik stasioner yang diperoleh dengan rumus ini. Lxx sama dengan sin 2 theta minus 4 sin theta. Nah, kemudian setelah dihitung-hitung hasilnya 108 kurangi 36 sama dengan 72. Karena D lebih dari 0 dan Lxx 4 pi per 3 kurang dari 0, maka L 4 pi per 3 sama dengan maksimum lokal. Nah, ini maksimum lokal jika D lebih dari 0. Jika D lebih dari 0, maka disebut maksimum lokal, nilai maksimum lokal. Nah, ini interpretasi hasilnya. Berdasarkan hasil analisis dan uji parsial kedua diperoleh L akan mencapai maksimum pada titik 4 pi per 3 yang dapat ditafsirkan bahwa luas penampang saluran akan mencapai maksimum apabila X sama dengan 4 inci dan theta sama dengan pi per 3 sama dengan 60 derajat. Ya, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Rival Pramudika Putra Yuwardi, masih tetap di bab 12 subbab 9 yang berjudul The Method of Lagrange Multiplier atau metode penggandaan Lagrange. Metode Lagrange pada NLP dengan satu kendala digunakan untuk memaksimumkan fungsi objektif f x, y, z subjek to suatu kendala dalam bentuk G dalam kurung X, Y, Z sama dengan K. Penggandaan Lagrange untuk mempermudah pemahaman metode ini secara geometris diterapkan terlebih dahulu pada fungsi-fungsi dengan dua variabel. Ingin dicari nilai maksimum dari f x dalam kurung X, Y subjek to suatu kendala dalam bentuk G dalam kurung X, Y sama dengan K. Nilai maksimum bagi f dalam kurung X, Y harus berada pada level kurva G, X, Y sama dengan K. Gambar berikut menunjukkan level kurva G, X, Y sama dengan K bersama beberapa level kurva f dalam kurung X, Y sama dengan C. C sama dengan 11, 10, 9, 8, 7 seperti contoh di gambar di bawah ini. Ini contohnya seperti ini. Selanjutnya, penggandaan Lagrange dua variabel. Untuk memaksimumkan f dalam kurung X, Y subjek to G dalam kurung X, Y sama dengan K adalah mencari nilai C terbesar sedemikian sehingga level kurva f dalam kurung X, Y sama dengan C bertemu dengan G dalam kurung X, Y sama dengan K mempunyai gradien yang sama. Gradien atau garis normal pada titik singgung X0, Y0 adalah sama untuk kedua fungsi. Yang pertama vektor gradien paralel dan yang kedua untuk skalar tertentu. Ini seperti gambar del f X0, Y0 sama dengan lambda del G dalam kurung X0, Y0 serupa dengan argumen pengganda yang berikutnya. Penggandaan Lagrange tiga variabel serupa dengan argumen pada fungsi dengan dua variabel pada kasus maksimum dari f dalam kurung X, Y, Z subjek to kendala G dalam kurung X, Y, Z sama dengan K. Solusi dalam yang pertama, solusi X, Y, Z adalah berada pada level G, X, Y, Z sama dengan K. Jika nilai maksimum dari f ada pada titik X0, Y0, Z0, maka di mana f dalam kurung X0, Y0, Z0 sama dengan C, maka pada titik tersebut gradien dari f akan sama dengan gradien pada G dalam kurung X, Y, Z sama dengan K untuk skalar tertentu. Tertentu del f dalam kurung X0, Y0, Z0 sama dengan lambda del G dalam kurung X0, Y0, Z0. Penggandaan Lagrange method. Tentukan semua nilai X, Y, Z dan sedemikian dan evaluasi f pada semua titik X, Y, Z yang dihasilkan di langkah A. Yang pertama nilai terbesar sampai dengan maksimum bagi f, nilai terkecil sampai minimum bagi f. Del f dalam kurung X, Y, Z sama dengan lambda del G dalam kurung X, Y, Z yang lalu G dalam kurung X, Y, Z sama dengan K. Pada penurunan dengan metode Lagrange diasumsikan bahwa del G tidak sama dengan 0. Yang kedua, pada semua titik di mana G dalam kurung X, Y, Z sama dengan K, del G tidak sama dengan 0. Pada langkah A di mana del F sama dengan lambda del G, persamaan vektor gradien tersebut harus dinyatakan per komponen dalam kurung turunan parsial sedemikian. Fx sama dengan AGX
FY sama dengan AGY, FZ sama dengan AGZ, G dalam kurung X, Y, Z sama dengan K. Merupakan sistem dari 4 persamaan dengan P variabel yang tidak diketahui X, Y, Z, N, A. Tidak harus memperoleh nilai eksplisit bagi A. Metode Lingris, prinsip tersebut ekuivalen dengan permasalahan max atau min bagi L dalam kurung X, Y, Z, A sama dengan F X, Y, Z kurangi AK dalam kurung K kurangi G dalam kurung X, Y, Z. FOC bagi permasalahan tersebut, Lx sama dengan Fe kurang min Gx sama dengan 0, Fx sama dengan Agx. L yang kedua Ly, Fx, Gy sama dengan 0, Fx, Gx. Yang ketiga Lz sama dengan Fz kurangi Gz sama dengan 0, Fz sama dengan AGZ. Yang terakhir L sama dengan K sama min G X, Y, Z sama dengan 0, G X, Y, Z sama dengan 0. Metode Lingrisnya, untuk fungsi dengan dua variabel, cara yang sama dapat dilakukan max atau min Fx dalam kurung Xy, S, T, G, S kali T kali G dalam kurung X, Y sama dengan K, ingin diperoleh X, Y, dan A sedemikian. Dua turunan parsial saja, Fx, Agx, Fy, Gy, G dalam kurung X, Y sama dengan K. 3 persamaan untuk penyelesaian 3 variabel X, Y, dan A. Prinsip tersebut ekuivalen dengan permasalahan max atau min bagi L, X, Y, A sama dengan F, X, Y saya kurangi A, K, min G, X, Y. Bagi permasalahan tersebut seperti ini, Lx, Fx, min Agx, A0 sama dengan Fx sama dengan Agx, Ly sama dengan Fy, Gy 0, Fx min Gx, La sama dengan K min G, G dalam kurung X, Y sama dengan 0 sama dengan G dalam kurung X, Y sama dengan K. Dari hubungan Fg, Ag, Fy sama dengan Ag, G dalam kurung X, Y sama dengan K, A, Fx garing Gx sama dengan Fy garing Gy adalah laju perubahan nilai fungsi akibat perubahan nilai pada kendala. Yang kedua, efek perubahan ketersediaan bahan baku atau ruas kanan kendala terhadap nilai optimal fungsi. Digunakan sejumlah metode Lingris pada NLP dengan beberapa kendala. Digunakan A sejumlah kendala M yang digunakan 1 sama dengan 1 titik M, misalnya untuk dua variabel max atau min F dalam kurung X, Y, S, T, G dalam kurung X, Y sama dengan K, 1, Y sama dengan 1 M. Ingin diperoleh X, Y, dan A 1 sama dengan 1, M sedemikian. Fx sama dengan A 1G 1X plus A G MX. Vy sama dengan A 1G 1Y plus A M G MY. G1 dalam kurung X, Y sama dengan K sama dengan 1. Max ekuivalen dengan max atau min bagi L, X, Y, A 1 sama titik AM sama dengan F dalam kurung X, Y kurangi X1 K1 G kurangi G1 X, Y.
AM KM GM. AM dalam kurung KM kurangi GM dalam kurung X Y. Selanjutnya FOC bagi permasalahan tersebut yang bernama LX sama dengan FE kurangi A1 G1 X min titik-titik min AM GM X sama dengan 0, LY sama dengan FY min A1 G1 Y kurangi titik-titik min AM GMY sama dengan 0. Yang ketiga LA1 K1 min GI dalam kurung X Y sama dengan 0 untuk I sama dengan 1 titik-titik M. Sekian dari presentasi saya untuk subbab 9. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.